Salam pemirsa, Israel dan Lebanon secara resmi mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 27 November 2024 dengan kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan selama 60 hari. Langkah ini disambut oleh komunitas internasional dan dianggap sebagai langkah positif menuju stabilitas regional. Setelah pengumuman tersebut, para petinggi Hamas menyatakan kesediaan mereka untuk mencari gencatan senjata di Gaza. Kami telah memberitahu para mediator di Mesir, Qatar, dan Turki bahwa Hamas siap mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang bijaksana, kata seorang pejabat Hamas kepada AFP. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada tanggal 26 November 2024 menyatakan bahwa setelah mundurnya Hizbullah, Hamas harus berjuang sendirian. Kami akan meningkatkan tekanan, ini akan membantu kami menyelamatkan sandera, ujarnya. Netanyahu menegaskan bahwa fokus selanjutnya bagi Israel adalah melanjutkan negosiasi di Gaza dan menghadapi pengaruh Iran. Dilaporkan bahwa Hizbullah telah memberitahu Hamas bahwa perang dengan Israel adalah urusan mereka sendiri, dan Hizbullah tidak akan lagi berpartisipasi dalam konflik tersebut. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika regional, mengisolasi Hamas dalam konfrontasinya dengan Israel. Pada hari yang sama, militer Israel berhasil menyerang markas besar Hamas di Jabalia, Gaza. Sekitar 40 anggota Hamas yang mencoba melarikan diri berhasil dilumpuhkan, dan 300 lainnya menyerah serta ditangkap. Operasi ini dianggap sebagai keberhasilan strategis bagi Israel dalam upayanya melemahkan kapasitas militer Hamas. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, AS akan bekerja sama dengan Turki, Mesir, Qatar, Israel, dan negara-negara lain untuk mendorong gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Kami bertujuan mengakhiri perang tanpa Hamas memegang kekuasaan, ujar Biden. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan pelaksanaan segera resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri perang di Gaza. Tiongkok menekankan pentingnya dialog dan solusi politik dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sementara itu, tim mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan berhubungan dengan Beijing dan mempertimbangkan kembali pemberlakuan sanksi terhadap Iran. Penasehat Keamanan Nasional yang baru ditunjuk Trump, Michael Waltz, mengatakan kepada CNBC bahwa ia akan mengadakan pembicaraan dengan Tiongkok mengenai impor minyak dari Iran. Waltz menegaskan bahwa menghentikan pendapatan minyak Iran adalah kunci untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan antara Rusia dan Ukraina. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus bernegosiasi dengan Partai Komunis Tiongkok, katanya. Ia menuduh bahwa Iran menyediakan rudal dan drone yang digunakan di Timur Tengah dan zona perang Rusia-Ukraina dengan pendanaan dari Tiongkok yang membeli minyak Iran meskipun ada sanksi internasional. Menurut Waltz, Tiongkok membeli 90% minyak ilegal Iran. Selama Iran memiliki dana, Timur Tengah tidak akan pernah damai. Tambahnya, ia mencatat bahwa pada masa jabatan pertama Trump, angka ekspor minyak Iran turun menjadi sekitar 300.000 hingga 400.000 barel per hari. Tim Trump berencana mengadakan dialog dengan Tiongkok untuk membahas hal ini. Pengamat internasional menilai bahwa langkah tim Trump menunjukkan peningkatan tekanan terhadap Tiongkok dan Iran. Beberapa berpendapat bahwa Trump menuduh Partai Komunis Tiongkok sebagai pihak di balik konflik di Rusia, Ukraina, dan Timur Tengah. Ini dianggap sebagai konfrontasi langsung dan peringatan bahwa jika Tiongkok tidak menghentikan pembelian minyak Iran, tindakan lebih tegas mungkin akan diambil. Situasi ini terjadi di tengah tantangan ekonomi domestik Tiongkok dan perubahan dalam kepemimpinan militernya, termasuk pencopotan Menteri Pertahanan baru-baru ini. Dalam kondisi yang tidak stabil ini, penerapan kembali perang tarif oleh Trump diperkirakan dapat memberikan tekanan tambahan pada pemerintahan Xi Jinping. Perkembangan terbaru ini menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks di Timur Tengah dan hubungannya dengan kekuatan global lainnya. Komunitas internasional berharap langkah-langkah diplomatik dapat mengarah pada stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.